Baik, selamat datang lagi di praktikum PSD. Kali ini kita akan melanjutkan di modul 5, yaitu mengenai 7 segment. Pada unit ini kita akan membuat decoder, yaitu dari biner, angka biner ke heksadesimal. Dalam artian ini nanti kita akan menyalakan 7 segment display. Ya, sebenarnya hanya mirip seperti menyalakan LED pada umumnya, cuman kegunaan dari 7 segment ini adalah kan untuk mendisplay ya, untuk mengeluarkan angka atau huruf misalnya. Nah ini ada baiknya itu inputnya adalah berupa langsung biner gitu. Jadi kita tidak perlu manual menyalakan untuk menyalakan angka 3 misalnya, kita menyalakan atau manual LED 0, 1, 6, 2, dan 3. Tapi kita hanya menginputkan angka 3 dan secara otomatis decoder akan menyalakan membentuk angka 3. Yang perlu diperhatikan di sini nanti adalah LED di 7 segment ini aktif low. Jadi kalau kita beri nilai low, dia baru akan menyala. Kemudian ini nanti pin assignment-nya kita ikuti, disesuaikan dengan port yang kita gunakan. Kemudian kita akan membuat dulu ini biner ke hex decoder untuk 7 segment. Kalau penjelasan singkatnya ya, dia hanya berisi counter. Counter di sini itu adalah 4 bit untuk inputannya. Kemudian segmen di sini ya nanti output ke masing-masing LED yang ada di 7 segment. Jadi nanti kalau counternya di sini ya ada case switch. Jadi kalau misalnya B0000 itu kita akan membentuk angka 0. Nah, di sini ya huruf angka 0. Dia yang nyala hanya yang di luar saja. Jadi yang di luar saja. Kalau misalnya kita mau menyalakan angka 1, jadi hanya 2 baris ya. Ini ada bit ke-1 dan bit kedua, LED ke-1 dan LED kedua. Bisa dilihat di sini ya, untuk membentuk angka 1 kita hanya menyalakan LED 1 dan LED 2. Sederhana, ini udah jadi decoder. Nanti kita buat simbolnya, kemudian kita akan coba di FPGA. Nah nanti untuk tugas labnya kita akan menggabungkan dari modul sebelumnya. Modul 3 itu kita sudah membuat counter. Nah nanti hasil counternya akan kita masukkan ke decoder 7 segment yang nanti akan menyalakan 7 segmentnya. Untuk itu kita langsung saja kita buat project baru. Ini project, ini saya tutup dulu. Kita buat saja di sini misalnya adalah decoder 7 segment. Sini kita juga buat sini 7 segment misalnya. Dan kita next. Kemudian nah di sini kita akan menambahkan file dari modul 3 yang sudah kita buat. Nah, jadi teman-teman merujuk lagi di modul 3 yang kemarin dibuat. Kita membutuhkan counter dan juga level bawahnya dari counter yaitu D flip flop. Ini akan kita panggil juga. Ini kita open, kemudian next. Kita pilih chip yang kita gunakan, Cyclone 3, kemudian serinya EP3C 16 C16 F484 C6. Kemudian kita next, kemudian kita finish. Nah di sini tadi udah kita tambahkan ya, ada 2 file yang kita ikutkan. Cuman kita akan membuat file baru berupa Verilog lagi. Nah di sini kita akan membuat dulu modul decodernya dulu. Jadi binary to hex.
binary 2x, langsung saja ini ya. Ini modul binary 2x, atau kita ikuti saja yang ada di modul decoder 7 segment. Kita copy saja decoder 7 segment. Ini switch case-nya kita copy. Nah, seperti ini supaya sedikit rapi. Nah, seperti ini kita save dulu. Di sini kita beri nama decoder 7 segment. Kalau sudah, kita buat new file lagi, file baru berupa Verilog. Nah, ini kita akan membuat counter ya, counter, kemudian kita masukkan ke decoder yang tadi kita buat. Untuk itu kita buat saja langsung modul 7 segment, yang mana nanti inputnya adalah clock, kemudian reset, dan juga ada segmennya. Ini untuk menyalakan LED-nya. Kemudian kita deklarasikan inputnya adalah clock dan reset. Kemudian kita membutuhkan wire. Di sini ini untuk menghubungkan counter dari modul counter yang sini kita buat ke decoder yang sudah kita buat juga. Ini saya sebut saja out counter seperti itu. Kemudian kita deklarasikan outputnya itu adalah untuk menyalakan LED. Sini kita butuh 8, karena ada 8 LED. Ini segmen. Nah, kemudian kita tinggal menggabungkan dari modul counter. Modul counter ini yang kemarin kita buat di modul 3, kita gabungkan dengan decoder yang sini. Jadi ini input dari counter itu kan clock dan reset, kemudian outputnya adalah count. Jadi di sini ada count 4 bit. Nah, hasil count 4 bit ini kita masukkan ke decoder 7 segment. Nah, di sini kita inputkan counter yang juga sama 4 bit. Nanti dia akan menghasilkan 8 bit ya, 8 bit di sini untuk menyalakan LED. Nah, kalau sudah, ini kita buat gabungannya. Ini kita pertama masukkan dulu ke modul counter. Kita samakan formatnya. Counter itu pertama inputnya clock dan reset, kemudian hasilnya count. Sama, clock di sini juga inputnya nanti clock, kemudian resetnya juga nanti kita berikan pin reset. Nah, kemudian hasil dari count ini akan saya masukkan ke output counter. Seperti ini, jadi kita punya satu buah counter, kemudian kita decode menggunakan decoder 7 segment. Di sini saya beri nama seperti ini saja, decode. Kemudian kita sesuaikan inputnya ada 2, dia butuh segmen dan juga counter. Segmen ini nanti untuk outputnya, counter ini input dari decodernya. Jadi di sini kita akan keluarkan di segmen. Kemudian inputnya dia adalah output dari counter yang tadi ya. Sudah. Jadi kita di sini punya modul ya. Modul untuk 7 segmen. Kemudian jangan lupa ini kita set dulu sebagai top level entity. Kalau sudah, coba kita compile. Kita tunggu.
Oke, sudah berhasil, tidak ada masalah. Jadi ini ya yang kita buat utama adalah 7 segmen ini modulnya. Kita menggabungkan dari modul counter, kemudian kita decode untuk menghasilkan keluaran itu untuk menyalakan 7 segmen sesuai dengan angkanya. Kemudian langkah selanjutnya kita assign dulu pinnya. Nah, di sini sudah ada ya, ada clock, reset, 7 segmen ke 0 sampai ke 7. Nah, ini kita sesuaikan dengan yang ada di modul. Kita buka dulu di modul. Nah, kalau nanti teman-teman merancang ini nanti kita melihat di manual development board-nya. Jadi dia pin yang ada di 7 segmen atau di push button itu dia dihubungkan ke pin berapa saja. Ini coba dulu untuk pin clock-nya. Itu ada pin H2 dan juga G3 untuk reset. Jadi di sini H2 kita inputkan pin H2. Kemudian di sini ada pin G3. Oke, G3. Kemudian untuk 7 segmen, untuk diperhatikan di sini ya. 7 segmen digit ke 0 itu pin E11. Nah, kita perhatikan di sini segmen ke 0 ya. Segmen ke 0 itu paling bawah dia E11. Masukkan dulu, cari E11. Kemudian di sini dia F11. Kemudian selanjutnya H12, H13. Kemudian lanjut H13. Oke, kemudian G12, F12. G12, F12. 12, oke. Kemudian pin 6, F13, D13. F13. Dan di sini D13. Oke, sudah. Kalau sudah kita save, kita close. Nah, kalau sudah kita compile lagi. Kita tunggu dulu. Oke, tidak ada masalah. Kalau sudah, kita masuk ke programmers. Nah, nanti kita create SVF-nya dulu filenya. Jangan lupa ini nanti untuk dilampirkan. Sudah, nanti ada di folder di sini ya yang teman-teman save. Nah, nanti kalau sudah, kalau teman-teman mencoba belajar secara langsung, itu memasukkan program yang sudah kita compile tadi itu dengan cara seperti ini. Jadi kita start aja. Nah, ini filenya sudah sesuai ya. Di sini adalah 7 segment.sof. Nah, nanti file sof dan svf-nya dilampirkan di pengumpulan elok. Nah, kalau sudah ini kita baca start saja. Nah, sudah sukses. Nah, nanti kalau kita buka, atau ini saya sudah connect sebenarnya, saya buka dulu.
Nah, ya, ini sudah ada. Ini hasil tadi kita uploadnya. Nah, di sini sedikit tidak terlihat ya. Ini sebenarnya angka 0. Kemudian dua push button di sini, yang satu berfungsi sebagai clock, yang satu sebagai reset. Jadi kalau saya pencet, di sini clocknya, dia berubah jadi 1. Saya pencet lagi di sini angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini jadi A, B, C, D, kemudian E, F, kembali lagi ke 0. Nah, ini kalau saya tambah, kemudian kalau saya reset, dia kembali lagi ke 0. Nah, kira-kira seperti ini hasil dari pemrograman kita tadi. Kemudian kalau kita lihat di sini nanti, di sini untuk tugas labnya tadi sudah. Kemudian, nah, kita akan membuat 4 digit. Nah, jadi tadi clocknya itu kita copy 4, kemudian decodernya juga kita copy 4. Nah, ini ya, jadi nanti ada 2 input, clock dan reset. Jadi kalau kita pencet clocknya 1, keempat, counter ini akan memulai hitungan pertama, kemudian menghasilkan 7 segmen, nanti akan sama-sama naik seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk praktikum modul kelima. Nanti untuk penguploadan hard file untuk mengikuti jadwal yang nanti saya akan umumkan. Baik, sekian dulu. Selamat mencoba. Terima kasih.